Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 46. Berandai-andai. Siapa namamu, nak? Gisela meraih gelas bening yang disediakan di atas meja. Air yang terasa payau itu mendorong singkong rebus yang terasa seret di tenggorokan. Lia, Bu. Jawabnya singkat. Gisela terpaksa membohongi wanita tua itu. Namanya yang kini menjadi buronan sudah tersebar di mana-mana. Wajahnya bahkan sudah terpampang di surat kabar, serta telah tersiar di beberapa stasiun televisi swasta. Lia, nama yang cantik. Kalau boleh tahu, di mana suamimu, nak? Dan berapa bulan kandunganmu itu? Wanita tua itu kembali mencecarnya dengan banyaknya pertanyaan. Seorang wanita hamil berkeliaran di malam gelap hingga ke pinggiran desa. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi hingga wanita di hadapannya kini melakukan hal itu. Pemikiran itu yang terlintas di benak wanita tua itu saat ini. Suami saya sudah meninggal, Bu. Gisela tampak menggigit bibir bawahnya erat. Untuk menutupi satu kebohongan, ia kembali membuat kebohongan yang baru. Gisela mengalihkan pandangan matanya ke sisi lain hanya untuk menghindari kontak mata dengan wanita yang telah menolongnya. Matanya terpaku pada tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan dekat pintu masuk yang ia lewati tadi. Di sebelah kardus yang terikat rapi itu, terdapat karung yang tampak penuh dengan botol-botol bekas di dalamnya. Maafkan ibu, nak. Ibu tak bermaksud menyinggung perasaanmu. Gisela kembali menoleh. Wajah wanita tua itu tampak begitu teduh. Ia menjadi tak tega karena telah membohongi. Bu, bolehkah saya tinggal bareng semalam saja di sini? Ia tak punya pilihan lagi saat ini. Berada di luar dalam keadaan cuaca yang begitu dingin dan dalam kondisi hamil, membuatnya tak berani mengambil resiko. Bisa saja ia terkena hipotermia yang mengakibatkan dirinya kehilangan anak yang sedang ia kandung saat ini. Tentu saja boleh, bahkan ibu sangat senang hati menerimanya, asalkan kamu tak keberatan dengan rumah ibu yang jelek ini. Ibu tinggal sebatang kara di sini, nak. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal sampai kapanpun di gubuk ini. Wanita tua itu tersenyum, ia mengusap tangan Gisela lembut, mengantarkan kehangatan di hati wanita hamil itu. Tuhan tak begitu jahat padanya. Walau dirinya sudah melakukan kejahatan berulang kali, tetapi Tuhan masih menghadirkan seseorang yang dengan tulus membantunya agar ia mengerti arti kebaikan. Gisela kembali menitikkan butiran kristal di pipi, sesal yang tidak berguna, di saat mulai menyadari kesalahan, namun tak mampu berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Panggil saja ibu dengan sebutan Ibu Darmi, kamu pasti sangat lelah. Kamu bisa membersihkan dirimu di kamar mandi belakang. Dan kamu bisa menggunakan baju ibu untuk mengganti pakaianmu yang kotor. Tawar ibu tua itu. Gisela menganggukkan kepalanya cepat. Tubuhnya tak hanya penat, tetapi juga lengket yang membuatnya merasakan gatal di sekujur tubuh. Terdapat ruam-ruam merah di lengan dan pahanya. Bu Darmi mengantarkan Gisela ke kamar mandi yang berada di dapurnya yang kecil. Semua bagian rumah itu terbuat dari papan tempelan. Tak hanya permukaan yang kasar, tetapi potongan papan itu pun tak sama rata, hingga sebagian dinding masih memiliki celah yang dapat digunakan untuk mengintip. Gisela membasuh tubuhnya, air yang terasa segar menerpa kulit tubuhnya. Ia tak bisa mandi dengan begitu bebasnya, air yang sedikit harus ia hemat agar cukup. Setelah mandi dan berganti pakaian dengan daster lusuh yang bahkan terdapat tambalan di beberapa bagian, Gisela dipersilahkan untuk berbaring di ruang tengah yang telah Bu Darmi siapkan. Kasur kapuk yang dialasi kain panjang bermotif hitam putih, kain spray usang yang ia dapat dari hibah panti asuhan yang terletak 1 kilometer jaraknya. Gisela berbaring seorang diri menatap langit-langit dengan bohlam lampu bulat kecil. Pijarnya yang berwarna kuning keemasan menjadi satu-satunya penerang yang masih hidup di ruangan ini selain yang berada di depan. Bunyi jangkrik yang berdenging menjadi lagu pengantar tidur yang sumbang. Jika dulu Gisela akan memarahi pelayan hanya karena lambat melakukan apa yang ia perintahkan. Bahkan tak jarang ia mengusir dari rumahnya. Namun kini semuanya telah berbalik semudah membalikan telapak tangan.
Cicak yang berlarian di dekat lampu itu pun seakan mengejek, mencibir kebodohan dirinya atas kesalahan yang tak dapat ia putar kembali. Andai waktu dapat kuputar kembali, andai aku tidak terlalu serakah, andai Gisela menangis dalam diam. Berandai-andai dengan sesuatu yang telah terjadi, seperti mengharapkan bulan jatuh ke dalam pangkuan tangan. Mas, jangan seperti itu, geli. Alice terkikik merasakan kubis bara yang mulai panjang terasa menusuk, menggelitik lehernya saat lelaki itu kian. Mereka berdua berdiri di balkon dengan hamparan pohon pinus. Angin yang berhembus menerpa tubuh mereka berdua. Pelukan bara terasa begitu hangat menghalangi dinginnya angin. Alice menikmati bersandar di dada bidang suaminya dengan kedua tangan pria itu yang mengalungkan kedua tangannya ke depan perutnya, yang mulai membuncit seperti orang kekenyangan. Dua insan yang sudah memiliki seorang putra itu seakan lupa jika mereka tak lagi muda, namun jiwa yang bergelora mengantarkan semangat yang tak pernah padam. Sayang, salahkan saja dirimu sendiri yang terlalu cantik hingga suamimu ini tak mampu lepas darimu. Bisik bara di telinga, lelaki itu tak henti-hentinya. Istrinya dengan rayuan entah ia belajar dari mana. Sekarang kamu pintar berbicara manis ya mas, cantik bagaimana jika sekarang aku gendut begini? Alice memutar tubuhnya, kini wajah mereka saling berhadapan. Kedua tangannya kini melingkar di balik punggung leher suaminya. Alice jadi tersenyum sendiri, mengingat bagaimana sikap mereka berdua saat baru pertama kali bertemu, dan membandingkannya dengan saat ini. Mengingat lelaki dingin yang dulu selalu ia hindari, justru menjadi lelaki yang begitu ia cintai, yang kini begitu erat memeluknya, dan memberikan kenyamanan untuknya. Aku ingin selalu berada dalam pelukan kokoh ini Tuhan. Batin Alice, ia tersenyum begitu manis. Bagiku, kamu selalu cantik. Kau tak perlu mengubah dirimu menjadi siapapun. Aku mencintaimu, Alice, menyayangimu dari dulu hingga sekarang. Dan aku akan mencurahkan perasaan hanya padamu. Jadi kau hanya perlu tersenyum manis, seperti ini saja padaku. Itu lebih dari cukup. Alice menjinjitkan kakinya. Ia menarik teguk suaminya agar sedikit menunduk padanya. Kedua mereka menyatu, menyalurkan perasaan cinta yang kian tersimpul erat. Tangan besar dan berotot itu dengan cepat mengangkat tubuh istrinya ke udara, tanpa melepaskan tautan di bibir mereka. Ia menggendong Alice ala bridal style, melangkahkan kaki memasuki kamar. Ini bukan malam pengantin mereka, namun dua insan yang halal itu seakan ingin menghabiskan malam yang begitu panjang. Seperti sepasang kekasih yang selalu saja mengikrarkan janji, sehidup semati untuk kesekian kali. 1 minggu telah berlalu, bulan madu yang indah pun sudah berakhir. Bara dan Alice memutuskan untuk pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, Alice tak henti-hentinya tersenyum. Tangan suaminya juga tak lepas menggenggam jemarinya dengan lembut, sambil fokus pada kemudi mobil yang ia kendalikan. Langit biru dengan awan putih yang beriringan menjadi teman perjalanan yang setia saat ini. Sayang sekali kita harus pulang, Mas masih ingin di sana 1 minggu lagi. Ujar Bara mengawali perbincangan. Alice tersenyum. Selama di villa itu suaminya menjadi pria yang paling manis. Penurut dan manja, sangat jauh dari kesan seorang Bara yang tegas dengan rahang ketatnya itu. Setiap liburan kita bisa merencanakan untuk kembali lagi ke sini. Lagi pula jarak tempat ini dari rumah juga tidak jauh. Hanya 6 jam saja kan? Iya, kamu benar sayang. Kita harus sering-sering membuat rencana liburan seperti ini. Tetapi ke depannya aku ingin ngajak anak-anak. Bara mengerutkan dahinya. Ia menoleh pada istrinya sekilas. Kok ngajak anak-anak? Mas, kita ini sudah tua. Liburan kita tak lagi hanya sebatas kamu dan aku. Anak-anak juga harus ikut dong. Biar tambah seru dan kekeluargaan kita kompak. Lagi pula, villa itu sangat cocok jika dijadikan tempat liburan keluarga. Jelas Alice. Iya, kamu benar sayang. Saat anak-anak mulai dewasa nanti, mungkin kita akan merindukan kebersamaan itu. Saat mereka sudah mulai hidup dengan kesibukannya masing-masing. Mumpung mereka masih kecil, ayo kita liburan setiap akhir pekan. Balas Bara antusias. Terkadang manusia lupa, ada dua hal yang tak akan pernah bisa dikendalikan. Waktu dan usia.
Waktu yang terus berlalu tak akan pernah bisa diputar. Sementara usia tak dapat dikompromi jika sudah berada pada ujung nasib. Tanpa terasa 6 jam perjalanan pun telah terlalui. Mereka berdua tak lupa mampir ke toko oleh-oleh yang kini telah tersusun rapi di bagasi. "Mommy, I miss you," seru Noah saat Alice dan Bara baru saja turun dari mobil. Bocah lelaki itu berlari, menghambur ke dalam pelukan ibunya. Bara tersenyum, ia mendekati istrinya dan mengusap kepala anaknya dengan sayang. Tangan kekarnya mengangkat tubuh kecil itu ke dalam gendongannya. Senyum bahagia terukir indah di wajah ketiganya. Baru 1 pekan tak bertemu, namun rindu itu sudah meluap seperti air danau yang banjir. Seorang bocah lelaki terpaku dari lantai atas. Ada rasa iri yang tumbuh sama besarnya dengan rasa sakit. Akan tetapi pandangan matanya yang datar tak mampu mengekspresikan rasa yang ada di dalam hatinya. "Kenapa cepat sekali kalian pulangnya? 1 minggu lagi mama rasa tak masalah." Celetuk Cilita yang sedari tadi berdiri di teras bersama Noah tadi. Alice berjalan mendekati mertuanya dan memberi salam. Begitupun dengan suaminya. "Terlalu lama di sana juga terasa bosan, Mah. Aku juga kepikiran dan juga kangen dengan anak-anak," balas Alice. Cilita mencabikkan bibir mendengar jawaban menantunya itu. "Kamu pikir Mama tak akan becus mengurus mereka selama kalian liburan?" Omel Cilita. Ia mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah, kemudian duduk santai di ruang tamu. "Alice tak bermaksud bicara seperti itu sama Mama. Mama jangan salah paham dulu. Namanya juga orang tua, pasti kangen dengan anak-anaknya," ucap Bara membela istrinya. Jelita sedikit lebih sensitif akhir-akhir ini. Ia bisa kesal dan marah hanya dengan 1 kalimat yang ia salah artikan. "Iya, iya, kamu bela saja istrimu itu. Gak usah mamah." Tandas wanita parubaya itu lagi. "Kalian berdua pasti lapar kan? Kebetulan mama dan bibi masak untuk kalian berdua. Jadi makanlah, kemudian istirahatlah." Tandas Jelita. Ia beranjak ke arah dapur, memaksa kedua anak menantunya untuk makan di waktu yang tak lagi bisa dikatakan siang. Makan malam kini semua berkumpul di meja, menikmati aneka menu masakan yang beraneka ragam. Koper-koper yang berisi oleh-oleh sudah Alice bagi-bagikan pada seluruh anggota keluarga. Semuanya menerima dengan antusias, dan Noah adalah anak yang paling bersemangat dengan semua hadiah itu, dibandingkan Brian. "Brian, apa kabar nak? Bagaimana sekolahmu?" Tanya Alice menyapa bocah lelaki yang sedari tadi tak mengeluarkan sepatah kata pun, selain kata terima kasih. Ia pun tampak menikmati makanannya dengan diam. Tak ada kalimat protes seperti yang sering ia layangkan dulu. "Baik," jawabnya singkat. Alice bertukar pandang dengan suaminya. Ia sedikit terkejut dengan 180 derajat perubahan bocah itu dari Brian yang selama ini dikenal. Bocah yang dulu sangat hiperaktif itu kini tampak begitu tenang, jauh lebih dewasa dari umurnya. "Apa kamu suka hadiah yang Mommy berikan padamu, sayang?" Tanya Alice lagi. Ia mulai membiasakan Brian untuk memanggilnya dengan sebutan yang sama dengan yang disematkan Noah padanya. Setidaknya dengan begitu bocah itu bisa merasakan ada pengganti orang tuanya di rumah itu. "Suka? Bagus. Terima kasih." Lagi-lagi Brian menjawab dengan singkat. Alice melirik pada Jelita. Ibu mertuanya yang paham arti dari tatapan matanya itu hanya sedikit mengangkat kedua bahunya bingung. Entah sejak kapan bocah itu berubah dan karena apa. Dari luar bocah itu terlihat baik-baik saja. Tumbuh dengan baik dan terlihat lebih tenang, hingga dianggap pandai mengelola emosi. Kenyataannya Brian mulai membentengi dirinya dengan sikap dingin yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Tidak berpendapat bukan berarti ia tak tahu masalah yang tengah dihadapi oleh keluarganya. Memilih menjadi pendiam adalah jalan yang ia ambil untuk tidak merumitkan masalah keluarga. Noah menarik lengan baju Alice, meminta atensi wanita itu beralih padanya. "Ada apa, nak?" Noah memberi kode dengan tangannya untuk Alice sedikit menundukkan kepalanya. Alice pun melakukan apa yang diminta bocah itu. Noah mulai membisikkan sesuatu di telinga. Sebuah kenyataan yang membuat Alice terkejut. "Apa benar yang dikatakan Noah, Brian? Kenapa kamu tidak mengatakan pada Mommy hal itu?" Tanya Alice, walau ia pun cukup bingung kenapa Noah bisa mengetahui hal tersebut. "Mengatakan hal apa? Memang ada apa dengan Brian?" Tanya Bara ingin tahu.
Iya, memangnya ada apa? Apa yang Noah bisikan padamu? Cecar Jelita penasaran. Cucunya tak mengatakan apa-apa. Tentu saja ia penasaran dengan apa yang Noah dan Brian sembunyikan darinya. Noah bilang 2 hari ini Brian nangis di kamar karena ia dibully teman sekelasnya di sekolah. Mereka mengatakan Brian anak dari seorang ibu yang membunuh suaminya sendiri hanya untuk mengejar selingkuhannya. Jelas Alice. Semua tersentak kaget, sementara Brian menduduk dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa yang terjadi di kehidupan pasangan berumah tangga? Anak-anaklah korban sesungguhnya. Entah dari mana anak-anak kecil itu tahu permasalahan ini, hingga mereka bisa menjadikan Brian bahan bulian yang mungkin saja akan merusak mentalnya. Bersambung.